Si konsumsinya. C-nya berapa? 0,2. C besar ya? C besar ya? 500. C besarnya 500. C0-nya berapa? C0-nya ada yang tahu nggak? 0,2. C0-nya bukan. C0-nya itu yang dicari. Oh, Kenapa C0 dicari? Ada yang tahu kenapa C0 dicari? Di sini, di informasi di contoh soal 1, C0 itu tidak ada. Karena apa? C0 itu adalah konsumsi apabila pendapatan sama dengan 0. 0. Ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nah, oke. Kemudian ditambah C kecil. Ya. C kecilnya berapa? 0,2. 0,2. Oke. C kecilnya 0,2. 0,2. Y-nya berapa Y-nya? 500. Y-nya. Y. Y. Kalau tadi C besarnya itu kalian gunakan 500, maka Y-nya 1250. oke. 1250. Oke, betul 1250. Paham nggak? Pak, paham. Izin bertanya, Pak. Ah, C0 yang dimaksud itu C otonom ya, Pak? ya betul, C otonom. Jadi kan Kasih, Pak. C sama dengan C0, saya pakai O ya, 0 ya. Iya. Ditambah C kecil kalikan Y. Nah, C-nya 500. Kalau kita menggunakan 500 ditambah C0-nya nggak tahu Belum berapa. tahu. Ditambah C-nya kan berapa? 0,2. 0,2. Apa 0,2? Seperlima. Ya, seperlima yang tadi. kecil. Seperlima yang tadi sudah dihitung tadi. Y-nya berapa? Y-nya 250. Nah, 1250. Jadinya C0-nya berapa? 250, Pak. 250. Oke, C0-nya 250. Jadi fungsi konsumsinya berapa? Ini berapa sini? Sama aja, fungsi konsumsi itu kembali lagi ke sini. 250 tambah Ditambah 0,2 Y. 0,2 dikali 20. Ya, paham? Paham, Pak. Pak. Ya. Oke. Kemudian fungsi tabungan. Fungsi tabungan, jika kita sebagai konsumen, jika punya pendapatan, tadi saya bilang pasti akan ditabung dan dikonsumsi. Nah, Iya. ya betul ya, ditabung atau dan dikonsumsi. Jika ditabung, maka ini rumusnya seperti ini ya, Y sama dengan S ditambah C. Kalau misalnya kita kembalikan S menjadi positif, kemudian Y pindah ruas, maka atau di sini C-nya yang pindah ruas ke kiri. Nah, sama dengan S sama dengan Y min C0 ditambah CY. Nah, yang saya blok ini tahu rumusnya? C kan tadi konsumsi, fungsi konsumsi kan tahu kan? Yang tadi itu C0 ditambah CY. Ya. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif? Karena pindah. Karena nggak dipakai buat pengeluaran. Ada yang bilang tadi bukan, karena pindah ruas tadi. Maka dia ya karena pindah ruas jadinya negatif. Betul? Betul, Pak. Ada yang masih bingung? Kenapa itu negatif? Rumus utamanya itu yang mana, Pak?
rumus utamanya itu adalah Y sama dengan C ditambah S ditambah dengan C. Ya. Oh, ngerti Pak. Ya, karena tadi C itu adalah bukan karena C itu rumusnya adalah C0 ditambah CY. Iya. Oke. Maaf Pak. Yuk. Tadi keluar belum diajak oleh Pak. Gimana? Ajeng. Ajeng. Oh iya iya. Ya udah. Paham kan? Oke, kita kembali lagi. Itu kan negatif. Kenapa negatif? Karena pindah ruas. Oke, pindah ruas ya. Nah, maka di situ S sama dengan Y min C0 min CY, dibuka kurungnya. Jadi negatif semua kan? Iya Pak. Oke. Kemudian saya taruhlah C0 di depan menjadi min C0 ya. Kemudian Y di saya satukan Y dikurangi Y minus min CY sama dengan 1 min C kalikan Y. Iya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nih yang ini paham ya? Nah, maka dari situ marginal 1 min C adalah marginal propensity to save. Artinya apa? Artinya adalah perubahan keinginan untuk menabung karena adanya perubahan pendapatan. Jadi perubahan gimana? Marginal propensity to save atau saving di sini adalah perubahan keinginan untuk menabung karena adanya perubahan pendapatan. Artinya saving ini dipengaruhi oleh pendapatan. Ya. Oh, iya. Oke. Dilihat di catat nih rumusnya yang ini. Ya. S sama dengan min C0 ditambah 1 min C kalikan Y. Oke. Nah, jika kalian punya fungsi konsumsi ini, fungsi tabungannya berapa? Langsung jawab. Min berapa? Min 250 ditambah 0,8 Y. Iya. Nah, betul. Oke. Tinggal di C0 pasti menjadi negatif di sini ya. Ditambah 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8 Y-nya tetap. Oke. Saya lanjut kemudian ke fungsi investasi. Di sini dalam suatu ekonomi makro, investasi disebut sebagai variabel eksogen, artinya nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain.